Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aryani Widaning Tias dari kelas MJ501. Pada kesempatan kali ini saya ingin mempresentasikan jawaban dari hasil ujian akhir semester saya pada mata kuliah Digital Innovative Entrepreneurship. Pada kesempatan kali ini saya ingin membahas tentang perusahaan Airbnb. Mungkin kita semua sudah banyak yang dengar Airbnb itu apa, tapi di sini akan dijelaskan lebih detail lagi. Airbnb adalah sebuah perusahaan dari Amerika yang didirikan oleh Brian Chesky dan juga Joe Gebbia pada tahun 2008, di mana perusahaan ini merupakan marketplace yang menyediakan pilihan sewa akomodasi untuk jangka waktu singkat maupun jangka waktu panjang, dan juga menawarkan pengalaman untuk tinggal bagaikan warga lokal bagi wisatawan. Apa yang ditawarkan Airbnb? Yang pertama, ada penginapan unik, mulai dari cottage sampai dengan penthouse yang elegan. Jadi memang Airbnb ini menawarkan berbagai macam tempat menginap yang unik dan menarik, tidak terbatas hanya di hotel saja. Kemudian Airbnb juga menawarkan pengalaman, yaitu aktivitas ada yang tatap muka atau juga online yang diadakan oleh pakar lokal, sehingga para tamu bisa terhubung dengan budaya lokal dan mendapatkan pengalaman yang otentik. Kemudian ada juga kemudahan dan fleksibilitas yang ditawarkan. Dengan platform Airbnb, pengguna bisa dengan mudah menemukan dan memesan tempat untuk menginap. Para tamu dapat memilih tanggal, lokasi, dan anggaran mereka, dan Airbnb akan menampilkan pilihan yang sesuai. Kemudian bagaimana cara kerja Airbnb? Nah, di sini sebenarnya Airbnb itu kan menghubungkan antara tuan rumah dengan tamu. Dari segi tuan rumah, orang-orang yang ingin menyewakan tempat mereka dapat mendaftar sebagai tuan rumah di Airbnb. Mereka perlu membuat profil dan memberikan informasi tentang tempat mereka, termasuk foto, deskripsi, dan juga harga. Kemudian dari segi tamu, para tamu dapat mencari tempat menginap di Airbnb berdasarkan lokasi, tanggal, dan juga anggaran mereka. Sehingga mereka dapat membaca ulasan dari tamu lain dan melihat foto tempat sebelum memesan. Jadi mereka bisa yakin gitu sebelum memesannya. Kemudian dari segi pembayaran, Airbnb bertindak sebagai perantara dan membebankan komisi dari setiap pesanan. Pembayaran dapat dilakukan dengan kartu kredit, PayPal, ataupun metode pembayaran lainnya. Lalu kita masuk ke inti daripada UAS ini, yaitu tentang bisnis kanvas model. Bagaimana sih bisnis model kanvasnya dari Airbnb ini? Yang pertama, itu ada key partners. Key partnersnya di sini ada pemilik properti, mitra perjalanan bisnis, investor atau pemodal, dan juga legal untuk kontrak tenannya. Kemudian selain key partners, ada juga mitra lainnya, yaitu asuransi, fotografer untuk foto-foto di jalannya, untuk acara dan juga properti. Kemudian layanan maps, payment gateway, cloud storage, dan lain-lain. Kemudian key activitiesnya apa saja? Itu ada pengembangan marketplace, terus ada customer support, pembayaran dan transaksi, lalu memonitor ulasan tuan rumah dan juga properti, penyelesaian sengketa apabila mungkin propertinya kurang sesuai dengan yang diharapkan oleh customer. Lalu yang terakhir ada penjualan dan juga pemasaran. Lalu key resource-nya ada apa saja? Yang pertama ada website online-nya Airbnb. Selain website juga ada aplikasi mobile. Kemudian ada data pengguna, algoritma, dan kemampuan analisis. Kemudian ada karyawan, tuan rumah dan properti, ulasan rumah atau lain-lainnya, dan juga pastinya brand. Kemudian value propositions-nya apa saja? Ada dua sisi di sini. Yang pertama bagi tuan rumahnya, tuan rumah pasti bisa memperoleh pendapatan. Kemudian transaksi jadi lebih mudah. Kemudian tuan rumah juga bisa bertemu dengan orang-orang baru. Kemudian mereka juga lebih mudah mendapatkan tamu yang terverifikasi. Dan yang terakhir ada kalender dan manajemen pemesanan. Kemudian bagi tamu ada biaya yang lebih rendah. Kemudian transaksi juga lebih mudah pastinya. Pengalaman lokal yang otentik, lebih banyak variasi karena kan tidak terbatas di hotel saja, tapi kan ada apartemen, ada cottage, seperti itu.
Kemudian juga ratingnya transparan. Kemudian tentang customer relationship-nya, ada dua sisi juga. Yang pertama, bagi tuan rumah dan tamu, itu keamanan dan keselamatan. Kemudian ada support dan juga manajemen masalah. Kemudian bagi masyarakat, itu customer relationship-nya lingkungan dan warga yang baik. Kemudian channels-nya apa saja? Untuk penjualan dan pemasaran itu dari mulut ke mulut, digital marketing, dan juga referensi dari orang. Kemudian dari segi transaksi, aplikasi, website, kemudian tuan rumah dan juga tamu. Lalu dari segi customer segments, ada dua sisi juga. Pertama dari tamu, orang yang suka orang yang suka live like local. Kemudian pendidikan yang menengah atau lebih tinggi, kemudian pendapatan menengah atau tinggi, usianya 20-49 tahun, pelancong, bisa itu sendiri ataupun dengan keluarga. Kemudian bisa juga pelaku perjalanan bisnis yang jangka pendek maupun jangka panjang. Kemudian dari segi tuan rumah, itu pemaksimalan income dan juga pencari peluang. Cost structure-nya apa saja? Yang pertama, ada biaya pendapatan, asuransi, proses pembayaran, dan juga infrastruktur teknologi informasi. Kemudian dari segi umum dan adminnya ada staff GA dan juga legal. Kemudian biaya di penelitian dan pengembangan untuk platform teknologi dan juga penawaran-penawaran baru. Kemudian dari segi penjualan dan pemasaran itu ada akuisisi pelanggan, diskon, promo, referensi, tekanan, dan lain-lain. Nah, revenue streams-nya dari mana saja? Itu ada komisi transaksi termasuk biaya layanan. Tarifnya itu sewanya dari tamunya itu Airbnb memperoleh hingga 14,2%. Kemudian sewa dari tuan rumah mereka mengambil komisinya 3%. Kemudian dari tuan rumah acara itu 20% dan juga apabila mereka menjembatani hotel itu komisinya 14 sampai dengan 16%. Sekian presentasi ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.